Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana ma'adzalika, fa in kana lamun ono sapa wong ma'adzalika sertane mengkono-mengkono muamalah niku iku zaliman wong kang zalim, khainan tur wong kang citra khianat, fahuwa mengkoteman iku zulmun zalim wa fusqun lan fasik. Apabila orang itu bekerja tapi melakukan kecurangan, maka pekerjaannya itu dianggap sebagai kezaliman dan kefasikan. Hadza taikila mengkono makna iku ma perkara arada kang ngarepaken lu ing ma sapa Salmanu Kiai Salman Al-Farisi biqaulihi kelan pengucapane Salman rupane wala tamut tajiran wala khainan, wala tamut dan ojo mati siro tajiron hale wong kang dagang, wala khainan lan wong kang khianat. Warada ngarapaken sapa mengkono Salman bitajiri kelawan maknane tajir tolibaz ziyadati ing wong kang nyuprih tambahan, orang yang berlebihan mencari kelebihan harta. Fa amma idza talabana pun nalikane nyuprih sapa wong biha kelan mengkono tijarah al kifayata ing kecukupan li nafsihi maring awak dhewe neman wa auladihi lan pira-pira anak iman wa kanalan ono sapa wong iku yaktiru kuwasa sapa wong ala kifayatihim ing atase nyukupi mengkono aulad bisu ali kelawan jaluk-jaluk fatut jaratu mongko te dagangan ta'afufan kerono amrih karekso ngrekso mi anisu ali saking jaluk-jaluk iku afdhalu luwih utama. Kalau orang berdagang itu untuk mencukupi supaya tidak minta-minta, maka ini jelas lebih baik ya. Jadi tijarah ini jelas lebih baik untuk tujuan menjaga diri. Wa in kana lan lamun ono sapa wong iku layak tajura butuh sapa wong ila suali maring jaluk-jaluk, bahkan lan ono sapa wong iku yukto dan baringi sapa wong min ghairi sualin saking tanpa jaluk, fal kasbu utawi nyambut gawe iku afdhalu tetap luwih utama. Seandainya orang itu ada yang memberi tanpa minta, ada yang ngasih gratis hari-hari makanan, tidak minta-minta, memang dikasih, tetap saja kerja lebih baik. Tetap dia lebih baik kerja sendiri daripada diberi oleh orang lain. Fal kasbu te nyambut gawe ku afdhalu luwih utama. Lianna urustene wong iku innama yukta, angin bestine den paringi sapa wong lianna urustene wong iku sailun jaluk bilisani halihi kelawan lisane tingkai wong. Wa munatin lan undang-undang benan nasi antarane menungso bifakrihi kelawan kefakirani wong. Orang seandainya tidak minta tapi diberi. Ada orang memang dermawan memberi dia kecukupan, tetap bagi orang itu lebih baik kerja sendiri. Sebab dia diberi itu karena bahasa tubuhnya dia kelihatan miskin. Walaupun dia tidak minta, dia diberi itu kan karena kasihan. Fata'afufu mongkau tawi amrih karekso watasaturu amrih ketutupan iku aulah luwih utomo minal bitolati timbang nganggur. Orang bekerja untuk menjaga diri, menutupi dirinya dari kekurangan, itu lebih baik daripada pengangguran. Bal minal istighali balik luwih apik sak timbang ketungkul bil ibadati kelawan pira-pira ibadah al badaniyati kang bangsa badaniyah. Bekerja untuk
menutupi dirinya itu lebih apik daripada sibuk beribadah badaniyah seperti sholat, seperti ya ritual yang lain. Intinya kalau orang itu sudah mencukupi dirinya, barulah dia dipersilahkan ibadah. Jangan sampai dia beribadah tapi hidupnya dibebankan pada orang lain. Watarkul kasbi utawi ninggal penggawean iku afdhalu luwi utama li arbaatin krana perkara papat. Rupane abidin wong kang ibadah bil ibadati kelawan ibadah al badaniyati kang bangsa badaniyah. Aurajulin utawa wong lanang lahu iku kedue rajul sairun utawi lumaku kelakuan maksudnya bil batini kelawan batin wa amalun dan amal bil qalbi kelawan ati fi ulumil ahwali dalam piro-piro ilmu ni tingkah berseni hati wal mukasyafati lan piro-piro ilmu mukasyafah. Ada orang yang mungkin tidak perlu ibadah, yaitu orang yang memang dia sibuk dengan kelakuan-kelakuan, lelaku ya, yang dimana dia ini memang amaliyahnya ini khusus mencakup urusan hati, mukasyafah ya. Orang-orang yang memang tidak ada kepentingan terhadap urusan dunia, memang kehidupannya sudah fokus dalam dunia sufi seperti itu. Au alimun tawang alim, au alimin tawang alim mustaqilin kang ketungkul bitarbiyati ilmi zahir kelawan didik ilmu zahir. Mimma nyatane saking perkara yang tafi'u kang kala manfaat sapa annasu menungso bihi kalan mengkono ilmu fi dinihim ing dalam agamane nas. Contohnya kal mufti kaya mufti wal mufassiri lan ahli tafsir wal muhaddisi lan ahli hadis wa amsalihim lan bira-bira padane mengkono mufti lah. Golongan kedua, golongan orang yang memang diperlukan ilmunya untuk menjadi mufti, ahli tafsir, ahli hadis. Itu mungkin dia tidak perlu bekerja karena dia dibutuhkan ilmunya oleh masyarakat. Pada zaman dahulu orang-orang yang ahli seperti ini dicukupi oleh pemerintah. Makanya kitab-kitab pada zaman dahulu ini kan sampai ratusan jilid, padahal teknologi belum ada percetakan. Karena mereka memang tidak bekerja. Jadi seperti Imam Suyuti itu mengarang sampai sekian ratus judul kitab. Itu memang beliau diberi tunjangan oleh pemerintah saat itu untuk konsentrasi mengarang kitab. Nah kalau orang seperti itu mungkin tidak perlu bekerja. Aurajulin kau wong lanang mustaqilin kang ketungkul bima solihil muslimina kelawan pira-pira kebagusane wong muslimin. Wakat takafala teman-teman nanggung bi umurihim kalan pira-pira urusane muslimin. Contohnya kasultani kaya raja wal qadilan qadi wasyahidilan saksi fa ulai sungtai mengkono niku mas fa ulai mengkono sultan qadi syahid niku idza kanu nalikane ono sapa mengkono sultan ilah iku yukfauna dan cukupi nal amwali sangi pira-pira bondo al mursadati kang den cawisaken lil masalihi maring pira-pira kebagusan awil auqaf utawa pira-pira waqaf al musabbalati kang den siapaken alal fuqara ing wong fakir awil ulama utawa ing atase ulama fa iqbaluhum mongko te madepe mengkono sultan ilah alama seperkorahum kang utawi sultan fihi dalma iku afdhalu lih utama min istighalihim saking ketunggule mengkono sultan qadhi niku
bil kasbi kelawan nyambut gawi. Golongan ketiga yang tidak perlu bekerja, orang yang menjadi pemegang urusan urusan orang Islam. Kalau sekarang ini ya pegawai negeri, pejabat, ya. Hakim, kodi, polisi, tentara, ya. Karena mereka sudah dicukupi oleh negara dan mereka dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau presidennya tidak total kates, ya, so apa sih nggak ngurus negara, ya. Makanya untuk orang-orang yang diberi jabatan, ya, itu ya tidak perlu bekerja, dicukupi dengan gaji sebagai pegawai negeri kalau sekarang. Walihada karamukun afdal li wau ukhia dan wahyuakan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa ansabbih bihamdi rabbik ante kasih sabih mojo tasbih sira bihamdi rabbika kelan muji pangeran sira wa kullan ono sira iku minas sajidin saking wong kang padha sujud kabeh. Walam yuhalan oratin wahyuaken ilahi maring nabi obo ankun ante kesikun ono siro iku minat tajirina saking wong kang dagang kabeh. Li anahu kana setune mengkono-mengkono li anahu kana setune wahyu iku kana ono apa wahyu iku jami'an ngumpulaken li hadhil ma'ani maring ikilah pira-pira makna al arba'ati kang papat Ilya ziyadatin maring tambahan la yuhitu kang ora bisa ngeliputi pihak kelan mengkuno ziyadah opal wasfu sifat. Makanya Nabi memang Kanjeng Nabi diberi wahyu untuk menjadi ahli sujud. Karena memang Nabi tugasnya membimbing, tugasnya mengajar. Makanya Nabi tidak secara khusus disuruh berdagang, walaupun Nabi tetap juga berdagang. Tapi Nabi tidak diperintahkan untuk konsentrasi berdagang, karena konsentrasinya Nabi itu melayani, membimbing masyarakat. Walihada langkurna ikilam menggunung makna asyara isyara sahabat ala Abi Bakrin ingatasi sahabat Abi Bakar radhiyallahu anhum bitarkit tijarati kelan tinggal dagangan. Lama wulia semangsani dan tati akan sopo Abu Bakar al khilafata ing tadi khalifah. Itu karena krono ono podalika mengkuno tijarah iku yusugiluhu nungkulaken nyibuaken apa dalik hu ing Abu Bakar anil masalihi saking biro-biro kebagusan. Itu dimulai ketika zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau diminta oleh sahabat untuk tidak dagang. Asalnya beliau ini dagang. Abu Bakar ini asalnya berdagang. Tapi kemudian diminta oleh sahabat supaya berhenti. Sebab ya sebagai khalifah, sebagai presiden, tentu tidak mungkin Abu Bakar terus dagang, orang kemudian harus mencari ke pasar, ya. Sejak saat itu Abu Bakar tidak berdagang. Sejak dilantik menjadi khalifah, beliau mendapat gaji dari Baitul Mal. Baitul Mal dari bendahara negara. Wakana lan ono sapa Abu Bakar iku yakhudhu ngalap sapa Abu Bakar kifayatau ing kecukupannya Abu Bakar min malil masolihi saking bondone kemaslahatan. Abu Bakar sejak menjadi khalifah itu mendapatkan gaji dari harta masolihul muslimin. Waro'alan dikatakan sapa Abu Bakar dalika ing mengkono-mengkono yakhudul kifayah niku aula ing luwih utama. Sumalamatu fiya sumangsani seto sapa Abu Bakar ausa wasiat sapa Abu Bakar biroti iklan balik akan mal ila baitil mali maring baitul mal. Tapi Abu Bakar waktu meninggal dia wasiat minta fasilitasnya dikembalikan ke baitul mal. Walakin tetapi ne Abu Bakar iku ro'au ningali ing mengkono
akhdul kifayah min malil masalih fil ibtidai dalam kawitane aula ing luwih utama. Abu Bakar mempunyai pendapat memang pemerintah harus diberi gaji. Walaupun kemudian di akhir hayatnya Abu Bakar mengembalikan fasilitas yang dia terima karena dia lebih hati-hati. Jadi Abu Bakar berusaha untuk hati-hati meskipun itu boleh gitu. Jadi mengambil gaji dari pemerintahan atau dari negara karena tugasnya yang dipentingkan. Waliha ulail arba'ah lan kedua li mengkono liyane mengkono golongan papat wau. Ada 4 golongan yang tadi diperbolehkan tidak kerja. Orang yang sibuk dengan ilmu, orang yang sibuk dengan pemerintahan, orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu batin ya. Halatani te tingkah loro ukhrawiyani kang liya loro. Ihdauma tersahajine halatani iku antakuna yen tono apa kifayatuhum kecukupan arba'ah inda tarkil maksabi nalikane ninggal nyambut gawe min aidin nasi iku saking pira-pira tangane menungso wa malan perkara yuta sedako kang den sedako akan apa bihima alaihim ing atase mengkono arba'ah min zakatin nyatane saking zakat au sedaqatin to sedaqah min ghairi sualin saking tanpa jaluk min ghairi hajatin saking tanpa butuh ila sualin maring jaluk-jaluk. Orang-orang yang diberi dispensasi tidak kerja oleh Imam Ghazali itu dengan syarat mereka memang tidak minta-minta katalah. Fatarkul kasbi mongko tinggal nyambut gawe wal istighali lan ketungkul bimaklan perkara hum kang utai mengkul arba'a iku fihi dalam ma iku aula luwih utama. Izwihi karena iku ing dalam mengkun istighal i'anatun nasi utai nulungi menungso alal khairati si kebagusan wa qabulin lan rima minhum saking nas lima maring perkara huwa kang utai ma iku hakun tetap alaihim ing atasin nas au fadlun to keluwian lahum kedue mengkono nas. Imam Ghazali masih memberikan catatan ya. Orang-orang yang pekerjaannya dibutuhkan masyarakat seperti ahli ngaji, ahli tasawuf, atau orang yang sibuk dengan urusan kepemerintahan, itu semua boleh tidak bekerja kalau memang dia ini tidak sampai minta-minta. Artinya kalau mereka ini ada yang memberi secara baik-baik dari masyarakat ya. Al-halatu tsani uta tingkah kang ping pindho iku al-hajatu butuh ila suali maring jalu. Kalau dia tidak perlu minta itu selesai, bolehlah dia tidak kerja. Tapi kalau dia masih perlu minta, wa hadza utaikila halatsaniyah niku iku fi mahallin nadri ing dalem panggonane wicara. Ini perlu ditinjau lagi. Wa tasdidat utai pira-pira riwayat kang bangetaken allati rawaina kang wis ngriwayataken ing sunda ing tasdidat fi suali ing dalem masalah jaluk wa dzamihi lan nyela mencela soal iku tatulun nuduhaken apa riwayat zahiran ing nasi zahire ala anna ta'affufa ing atase setuhune amrih ngrekso anis suali saking jaluk iku aula luwih utama. Kalau dia kesibukannya ngaji itu membutuhkan dia harus minta-minta, lebih baik dia bekerja. Tapi kalau seandainya dia tidak ngaji tidak kerja, memang ada yang memberi, ada yang sedekah, ada yang mencukupi, ya tidak apa-apa, dia sibuk ngaji katakan. Wa itlaqul qauli ta mutlaqakan qaul. Fihi ing dalam mengkono ta'affuf min ghairi muhalahadzatil ahwal, saking tanpa ningali tingkah, melihat situasi wal ashasi lan biro-biro awaan iku asirun kang angel. Balhuwa balik utai mengkono itlaqul qaul niku iku maukulun dan arahaken dan pasrahaken ila ijtihadil abdi maring ijtihadi kawula wa nadri lan ningalini abad bin nafsi maring awak dhewe ne abad.
bi ayu qabila gambar yen to bandingi sapa mengkono abad ma ing perkara yalqa tang ketemu apa ma visuali ing dalam jaluk nyatane minal madillati saking ino wahat kil muru'ati lan ngrusak muru'ah wal hajati lan butuh ila tathqili maring ngebotaken wal ilhahi lan yang jaluk-jaluk bingklan perkara yahsul kang hasil min istighali saking ketungkule wong bil ilmi sebab ilmu wal bil ilmi kelawan ilmu awil amali utawa amal minal faidati saking faidah lahu ketui wong wali ghairi lan liyane wong faruba saksin mongko terkadang wong suci yak suruh akeh apa faidatul khalqi faidai makhluk wa faidatuhu lan faidai wong fi istighalihi ing dalam kutungkul wong bil ilmi kawan ilmu awil amalu atau amal wa yahunu lan dadi enteng alihi ing atas wong bi adna ta'ridin kelawan saandape meliringi. Ta'rid itu apa, sindiran ya. Ta'rid ta'rid itu apa ya, yang mengucapkan kata-kata yang apa itu meminta tapi tidak terus terang gitu. Visualin dalam jaluk apa tahsilul kifayati ngasilakan kecukupan. Warubama yakunu terkadang ono pemengkono tahsil iku bil aksi kelan suali adna ta'rid niku. Warubama yataqabala bulan terkadang tataqabalu. Warubama yataqabalu terkadang bandingan, artinya seimbang. Opal matlubu perkara kang ten supre wal makhdhuru lan perkara kang ten doi. Ada juga, jadi kalau memang orang ini masih perlu minta-minta, dia umpamanya sibuk ngaji, dibutuhkan tenaga sebagai guru umpamanya. Tetapi kalau dia tidak kerja, dia ini harus minta. Nah ini ditinjau lagi. Kalau memang dia ini mintanya ini tidak kesulitan, hanya umpamanya memberi tulisan, menerima sedekah umpamanya. Kalau cuma dengan cara yang mudah dia bisa mendapatkan, ya tidak apa-apa. Tetapi tidak sampai minta-minta dengan makso, mengancam, bunga-bunga no wong, awas loh, gak ngekei tak bunga no anu lah. Kalau itu kan ngancam-ngancam begitu tuh, nah itu tidak boleh. Tapi kalau dia itu memang ya minta tapi dengan cara yang tidak merepotkan orang ya. Gampang kan kalau sekolahan saat niki loh rek. Orang ngajar di sekolah sekarang kan jadi gaji. Gajinya dari mana? Minta pada wali murid. Nah yang seperti ini masih bisa diterima gitu. Karena apa? Dia bisa meminta, sekolahan minta tapi kan tidak dengan kesulitan. Yang seperti itu masih diperbolehkan. Jadi biasa kan pengajian itu panitia minta donatur untuk memberi kecukupan pada yang ngajar. Itu masih boleh ya. Karena kalau tidak begitu ya tidak ada yang ngaji. Di mana-mana ngaji orang ya ada sangunya. Ngajar di madrasah ya ada HR-nya ya. Nah itu sementara dia masih bisa melakukan seperti itu tidak apa-apa gitu. Artinya guru-guru MI, guru-guru madrasah mendapat gaji itu tidak masalah. Sebab itu kecukupannya untuk dia bertahan hidup. Dan itu dibutuhkan. Nah, yang demikian tidak apa-apa gitu lah. Tetapi kalau sampai sesuatu yang menyebabkan dia itu rusak muru'ah, umpamanya sambil ngemis-ngemis, sambil ngajar, sambil ngemis, lah itu kan terlalu merendahkan. Lah yang demikian tidak bagus. Tapi kalau memang meminta sesuatu yang dengan cara mudah dan bisa dilakukan, ya seperti SPP kalau hari ini, itu kan ya minta pada wali murid ya kan, untuk bayar guru. Nah ini contoh yang diperbolehkan untuk Imam Ghazali, minta tapi dengan cara yang wajar, minta dengan cara yang tidak menyulitkan.
Fayam bagi mengusayukjo apa yastaftia yang tu amri fatwa subuh al muridu murid fihi ing dalam mengkuno ya taqabbalul matlub wal mahdur qalbahu ing atine murid wa in aftahu sing jajan fatwahu ing wong sop al muftuna pira-pira ahli fatwa. Kemudian dikembalikan kepada hati nurani menurut Imam Ghazali. Kalau memang manfaat dan masalahnya ya antara dia konsentrasi ngajar, kemudian dia ya perlu minta SPP pada murid, itu kan masih wajar. Tapi kalau dia sampai melakukan hal-hal yang tercela, maka hendaknya dikembalikan kepada hati nurani. Artinya jangan sampai orang itu kehilangan kehormatan karena dia tidak kerja demi mengajar namanya. Ya ini yang harus dibangun ya budaya masyarakat juga. Masyarakat harus punya budaya menghormati guru. Jangan sampai guru sampai minta-minta, guru sampai minta beras umpamanya kan kesusahan. Nah, yang harus dibangun ya tradisi masyarakatnya. Tapi masyarakat pada umumnya juga sudah menyadari ya. Sekolah perlu bayar SPP, sekolah perlu bayar ya, iuran. Itu yang membolehkan, artinya itu tidak dilarang ya. Mengadakan kegiatan demikian itu bagus, tidak masalah, karena memang itu diperlukan untuk kelangsungan sebuah pendidikan. Fa innal fatwa selibira-bira fatwa ikulatu hitu ora ngeliputi apa fatwa bitafasilil umuri kelan bira-bira tafsile bitafasilil suari kelawan bira-bira tafsile contoh wadaka ikil ahwali lan piro-piro lembuti tingkah. Falakot kana teman ono fisa alafin dalam zaman ulama salaf sopaman wong lahu kang iku ketuiman salatu miatin toy telungatus wasitu nalan suida apane sitikon koncone yang zilu temurun sopaman ala kulli wahidin ing atasi saben suci lailatan ing dalam sewengi. Ya ada orang dahulu itu yang dia punya 360 sahabat. Ben bingi ngalir kok omeh situ. Artinya dia makannya itu gantian gilir nunut 360 orang. Jadi setahun diparani situ-situ. Bengi kino gini, meninok kuno ya. Karena dia mendapatkan kecukupan sehari-hari dari orang yang nyuguhi dia. Nah, ada yang seperti itu. Waman wong lagu kang iku ketuiman salah sunau te 30 konco. Wa kanulan ono sapa mengkono niku salasun iku yastaghiruna ketungkul sapa mengkono salasun abadan ing dalam salawasi bil ibadati kelawan ibadah. Li ilmihim karena uruwe mengkono salasun bi annal mutakallifina kalawan sutune wong kang merti-merti nyukupi bihim kalan mengkono salatin iku yatalaqal laduna podo gantungaken minatan ing peparing min qabulihim saking nrimani mengkono salatun lima barotihim maring kebagusane utawa sumbangane mutakallafin bihim. Bahkan lan ono mongko apa qabuluhum nrimane mengkono niku wau nerimane mengkono nas khairatihim maring kebagusane mutakallifin iku khairan luwih bagus mudhofan dan sandarakan lahu maring mengkono mutakallifin ila ibadatihim maring ibadahe mengkono mutakallifin bihim. Fayam bagi mongko sayujo apa ayatuka ayutaka entotin lembutakan dan teliti apa nadru ningali fi hadhil umurin dan ikilah pira-pira perkara. Fa inna ajral akhidhi setune ganjarane wong kang ngalap maring sedekah iku ka ajril mukti kaya ganjarane wong kang paring sedekah. Mahma kana semangsane ono sapa al akhidhi wong kang ngalap iku yasta'inu amrih pitulung sapa akhir bihi kelawan mengkono akhidus sedekah
alat dini ing atase agama. Wa kana lan ono supal mukti wong kang paring iku yukti paring hi ing wong ing akhir anti bikolbin saking enake ati. Jadi ada memang orang ini yang sufi ya, yang ahli ibadah, dia tidak kerja. Tetapi memang masyarakat itu dengan sukarela senang. Maksudnya ya seperti mungkin ngalap barokah ya. Mereka dengan senang hati memberi nafkah kepada orang-orang tersebut supaya mereka ini tetap ahli ibadah. Ya, seperti kita lihat mungkin ada orang yang masyhur wali umpamanya. Kemudian dia banyak orang datang memang ingin memberi dia sedekah supaya dia memang sibuk khusus ibadah, khusus mendoakan. Sementara yang lain memang datang ke situ niatnya memberi, minta didoakan umpamanya. Lah di sini kan ada hubungan yang saling menguntungkan. Satu sisi yang memberi memang dia ingin memberi supaya berbagi kebaikan dengan orang itu, orang ahli ibadah umpamanya. Lah ahli ibadahnya ini menerima kebaikan, menerima sedekah digunakan untuk ibadah. Nah, kalau dalam posisinya seperti itu, yang memberi dan menerima sama-sama baik ya. Yang menerima menggunakan untuk ibadah, yang memberi memang tujuannya memberi untuk ya ibadah juga. Itu kondisi yang membolehkan ya orang itu tidak bekerja. Ini yang bisa kita lihat pada ya, sebagian kiai umpamanya yang kiai-kiai yang keramat-keramat, yang ahli doa, ahli wiritan. Itu kan mungkin dia sampai tidak perlu kerja karena tamunya banyak. Memang dia tanpa minta, orang datang memberi. Seperti dulu rumahnya Kiai Hamid, orang memang berebut ingin memberi, sampai beliau nolak-nolak. Nah, tetapi orang-orang merasa memberi itu sebagai suatu kesenangan, tidak ada beban. Karena dia ingin hartanya supaya diambil oleh kiai untuk bangun pondok, untuk sedekah, untuk kebaikan. Nah di sini ada tujuan yang sama-sama baik ya. Satu sisi kiainya tadi konsentrasi ibadah, tidak perlu susah cari nafkah dan bisa membagi pada orang. Dan orang-orang memang butuh datang ke dia untuk menyerahkan sedekahnya. Karena orang-orang mampu itu punya kewajiban berbagi dengan yang lain. Nah salah satunya mungkin melalui seperti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diperlukan seperti itu. Itu termasuk contoh ya, orang boleh konsentrasi tidak bekerja. Kesimpulannya, prinsipnya lebih baik orang itu bekerja. Itu prinsip ya. Mencukupi dirinya itu lebih baik ya. Adapun pada kondisi di mana dia diperlukan oleh masyarakat untuk menjadi guru, menjadi tokoh spiritual ya, tokoh sufi, atau menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dia dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat memberi dia kecukupan, itu juga tidak perlu bekerja. Tetapi kalau kondisinya dia masih perlu minta, guru masih perlu narik SPP umpamanya, itu dipertimbangkan. Kalau memang dia dapat melakukannya dengan mudah, juga tetap boleh dilakukan. Tetapi kalau sampai itu membuat menjadi hina, umpamanya minta SPP sampai nagih ke rumah-rumah, sampai ngemis-ngemis, sampai sesuatu yang dianggap itu sangat merendah, maka lebih baik dia bekerja. Jadi melihat situasinya. Tetapi harus memang ada orang yang meluangkan waktu untuk menjadi guru, menjadi ustadz ya. Yang harus dibangun ya kesadaran masyarakat ya. Masyarakat harus sadar bahwa kiainya juga manusia. Guru ngaji di madrasah-madrasah, di desa-desa itu kadang kasihan, nggak ada yang bayar ya. Mereka hidupnya pas-pasan. Nah ini yang harus dibangun kesadaran wali muridnya. Sementara di kota-kota ngaji mahal, kursus privat itu bayarannya mahal.
Tapi di desa hampir gratis 100%. Sehingga kita melihat guru ngaji di desa ini kadang mesakno. Kasihan nasibnya guru ngaji. Karena hanya orang yang betul-betul ikhlas yang mau jadi guru ngaji. Rata-rata ngajinya gratis. Padahal kursus-kursus semuanya bayar. Nyanyi aja bayar. Nah ini yang salah ya. Kehidupan masyarakatnya yang harus dibangun. Jangan sampai guru ngaji harus sampai minta-minta kesulitan. Masyarakat Islam yang harus membangun tradisi menghormati guru, supaya guru bisa mencukupi kebutuhannya dengan cara yang terhormat. Lah guru, orang yang mau ngambil profesi sebagai guru memang ya harus punya kesadaran, niatan yang lebih ikhlas. Memang mungkin guru ini gajinya nggak banyak, ngajar ngaji bayarannya mungkin ya sedikit. Tapi kalau dia ikhlas, insya Allah berkah ya. Berkah di dunia, berkah sampai di akhirat ya. Jadi ngajar ini harus ada niatan yang kuat ya. Kalau kamu ingin terjun jadi kiai, jadi ustadz ya, lek gak siap, ya butuh kiai dhisik. Daripada nanti ngenes ngersulo, ya, bekerja aja ya. Makanya lebih baik ya ngaji itu sebagai ibadah ya. Profesinya ya nyambut gawe saonoe ya. Tapi insya Allah barokahnya ngajar, kata ayah saya, orang yang mau mengajar walaupun tidak dibayar pasti Allah memberi berkah ya. Yang penting niatnya ikhlas, Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Muga-muga kabeh ya. Kita semua niat ngaji yang ikhlas, muga-muga dibalas pangeran kabeh. Amin Allahumma amin.